Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lisma Ro'ah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Keyongan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Sri Lestari. Beliaunya ini adalah guru di kelas 5 SD Negeri Keyongan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Lis. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah. Iya Bu Sri, kita akan melakukan percakapan sebentar ya. Percakapan kita ini yaitu percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid di kelas. Nah, baiklah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan dari pembelajaran Ibu untuk pembelajaran di kelas besok? Oke. Berdasarkan rancangan yang saya buat, Lis, rencana saya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok saat pembelajaran adalah siswa itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan menggunakan media yakni blok pecahan. Oh iya, baik. Berarti tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran Bu Sri besok adalah siswa dapat menyelesaikan masalah pecahan menggunakan media blok pecahan. Begitu ya Bu Sri ya. Kemudian, bagaimana tentang area perkembangan yang ingin Ibu capai? Kalau untuk area yang ingin saya capai adalah peserta didik itu mampu memecahkan operasi hitung penjumlahan pecahan itu dengan benar, dengan menggunakan media yaitu blok pecahan. Oh, iya. Sehingga peserta didik itu mengalami langsung melalui benda konkret yang langsung saya sajikan. Oh iya, begitu ya Bu Sri ya. Berarti agar peserta didik itu lebih mengena karena dia itu mengalami secara langsung dengan menggunakan media blok pecahan. Kemudian, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi apa yang akan dipakai, model pembelajarannya apa, atau metode yang ingin Ibu gunakan. Itu metode apa? Oke. Di kelas itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi di situ siswa menyelesaikan masalah, saya memberi masalah yang berkaitan dengan soal, kemudian siswa menyelesaikannya. Di situ juga saya menggunakan media lain seperti PowerPoint, video. Jadi siswa kan gaya belajarnya beda ya Bu ya. Setiap siswa kan gaya belajarnya beda. Jadi saya menggunakan seperti berdiferensiasi sehingga siswa itu jika gaya belajarnya visual, dia bisa melihat, audiovisual dia bisa mendengar dan melihat, serta untuk kinestetiknya dia melakukan secara langsung itu tadi. Oh iya, berarti begini ya Bu, dalam strategi pembelajaran yang Ibu gunakan selain berbasis masalah PBL tadi, Ibu juga menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengutamakan bakat atau kesiapan belajar siswa. Ya. Selain itu, jelas juga sudah terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional juga ya. Oke. Kapan ini Bu Sri akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya hari apa, pada jam berapa gitu Bu? Rencana saya, pembelajaran saya ini akan saya laksanakan pada hari Rabu di jam pertama Ibu, karena biasanya kalau di jam pertama itu otak seorang siswa atau itu lebih fresh daripada jam kedua. Jadi kalau matematika itu kan mindsetnya sudah sulit. Iya, Jadi iya. untuk saya taruh di mata pelajaran pertama supaya masih fresh gitu saja. Oh, iya. Baik, berarti Ibu akan melaksanakannya di hari Rabu di jam pertama. Dan pada saat hari Rabu besok itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya
ingin melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ini, kita akan lakukan percakapan yang terakhir, Bu, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik. Oke, siap. Baiklah Ibu, sebelum saya akhiri percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini? Dari percakapan kita hari ini, dari perbincangan kita hari ini, saya itu sudah mendapat gambaran, Ibu. Sudah mendapat gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, dan saya juga sudah dapat mempersiapkannya mulai hari ini. Oh iya, baiklah Ibu, terima kasih sekali ya, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita dapat berbincang-bincang pada siang hari ini. Kemudian sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang dan juga sampai jumpa pada percakapan kita pasca observasi. Ya. Terima kasih ya Ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Jalan kita. Yang kedua, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Jalan kita. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu, Mbak. Mbak Najma, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Sadaqallahul azim. Absen dulu ya. Hari ini siapa yang masuk? Perkenalkan, Bu. Masuk kemana? Oke, masuk semua untuk hari ini. Berarti sampean alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, hari ini kemarin pada pertemuan kemarin kita belajar tentang memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Jadi tujuan kita hari ini adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Jadi kalau kemarin itu penjumlahan, kalau hari ini pengurangan. Oke, sebelum kita mulai, coba. Nah, sebelum kita mulai, semuanya coba didengarkan. Saya punya permainan. Clue-nya, bumi itu bumi itu 5 ditambah 1 10. 1. Betul. Clue-nya bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. 9 dikurang 1. 2. Betul. Clue-nya bumi itu bulat. Ingat, bumi itu bulat. 7 dikurang 1. 1. Bumi itu bulat. 10 dikurang 2. 2. Ya sudah, bumi itu bulat. Oke ya? Sudah, coba
Coba siapa yang bisa maju ke depan dipraktekkan? Perwakilan 1 maju ke depan. Lihat, Bu Sri punya 1, 2, Oke, siapa? Minta tolong Mbak Amira dibagi menjadi 16. Nah, Bu Sri, tak bagi menjadi berapa? 16. Jadi berapa? 16. Kalau satu potong dimakan Mbak Jess. Tinggal berapa? 15 per 16. Tinggal 15 per 16. Satu lagi. Dimakan Mas. Tinggal berapa? 16. Jadi pecahan itu bisa diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan kucing ini. Kucing ini tadi berapa? 16 per 16. Masih siku utuh. Tapi karena dikurang Jesi 1, kemudian dikurang Mas Jaki 1, tinggal 14 per 16. Yang lain mau? Nanti ya. Nanti ada hadiahnya. Selanjutnya, coba diperhatikan video ini. Coba diperhatikan. Yang penjumlah sudah kemarin, kami juga sudah paham. Sekarang tinggal pengurangan pecahan. Coba lagi dulu. Jangan dulu. Saya jelaskan dulu.
saya punya 3/5 dikurangi 1/5. Berarti diapakan? Iya, dibalik 1. Jadi berapa? Tadi 5/2. Hei, 2/5. dihitung itu yang jaring-jaringnya lupa jelas. Ya, jadi berapa? 2/5. Nih, saya punya 4/6. 4/6 yang dibalik berapa? 4. Kemudian dikurangi 2/6. Balik lagi berapa? Dibalik Wow. Jangan ragu tuh, terus dijawab gitu loh ya. Berarti dibalik lagi 2, dikembalikan lagi. Hasilnya berapa? 2/6. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Sama masalahnya ini, kemudian diselesaikan pakai
Oh ya. Apa dulu ya? Berapa nyamuk yang saya tangkap? Dulu ya. Berapa nyamuk yang saya tangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kelompok kita. Ya. Surima mempunyai beras sebanyak 3 Berapa? 2/4. 2/4. Rasanya berapa? 1/4. Ini berapa? 1/4. Jadi artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi 1/4 itu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? 5. Oke, 3/5. Terus dikurangi 2/5. Berapa sisanya? 1/5. 1/5. Teman-teman, bagaimana jawabannya betul? Iya. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jika bergenap kilogram maka yang diisinya berapa kilogram maka akan berapa. Oke, sudah pernah. Dikurangi berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan ya. Berapa, Mbak? 5/6 dikurangi 3/6. Langsung lanjut dikurangi 3/6. Ini disamakan dulu pinggirnya. 3/4 dikurangi 2/8. Nah, jadi 8 ya, kita pakai 8. 8 dibagi 4. 2. Berapa? 2 kali 3. 6. 8 dibagi 8. 1. 1 dibagi kali 2. 2. 6 dikurangi 2. 6/8. Mas Jadi sampai sini ada pertanyaan?
Paham ya? Oke, bisa dialih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita dikumpulkan. Dikumpulkan, belum pulang. Dikumpulkan dulu. Ini Mbak. Oke ya, sudah. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham tentang jumlah yang kemarin dan pengurangan 2 hari ini? Sudah paham semua? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, intinya penjumlahan sama pengurangan itu sama. Caranya cuma bedanya kalau ditambah itu kalau dijumlah, kalau penjumlahan itu ditambah, kalau pengurangan itu dikurangi. Pada dasarnya intinya sama. Paham ya? Oke. Oke. Sebelum pulang, saya tes dulu. Tempo 1, 2, tempo 3. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita bertemu lagi dengan pelajaran selanjutnya. Untuk sekarang silakan berdoa dulu. Silakan dulu. Berdoa mulai. Selamat siang, terima kasih untuk hari ini. Salam pada orang tua, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa ingat, kita itu semuanya sama di mata Allah. Yang bedakan apa? Akhlaknya. Paham ya? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Isma Roa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Keyungan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dalam percakapan pasca observasi. Dan saya masih bersama Ibu Sri Lestari sebagai ibu guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik, dan juga saya bersama Ibu Erika Martin selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 ini. Assalamualaikum Bu Erika, Bu Sri. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Sri, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri terkait jalannya proses observasi yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sri saat menjalani kegiatan ini, yaitu kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan di Balitos? Oke, terima kasih Bis. Awalnya saya merasa tegang karena belum terbiasa, karena juga ada kamera juga nih. Jadi, tetapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Ya, baik Bu Sri.
Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Sri, area perkembangan apa yang sudah Bu Sri lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan. Oke. Kalau untuk tahapan yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area perkembangannya yang saya kembangkan yaitu mulai dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya, jadi siswa mampu menjumlahkan pecahan pada soal-soal atau LKPD yang saya berikan. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, di situ saya menggunakan blok pecahan. Jadi siswa itu mengalami atau mengerjakan penjumlahan itu secara langsung menggunakan alat peraga yaitu blok pecahan. Iya, baiklah. Jadi area perkembangan yang sudah Ibu Sri lakukan di dalam kelas adalah pada aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan ya. Keterampilannya anak-anak sudah mahir bisa dikatakan untuk menggunakan blok pecahan. Kemudian ada nggak yang Ibu alami di dalam kelas itu, misalnya apa itu ada kendala atau kekurangan yang Ibu alami pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Oke, kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu sudah berjalan dengan lancar Ibu, namun semuanya itu tidak ada yang sempurna. Jadi saya merasa itu masih ada sedikit kekurangan dalam pembelajaran saya. Oh gitu ya. Jadi terdapat kendala Ya, dalam pembelajaran yang besar di dalam kelas. Kendalanya bisa diceritakan apa ya Bu? Kendala atau kekurangan yang saya alami di dalam kelas ini adalah ada salah satu siswa itu yang terlihat kurang aktif saat pembelajaran. Oh, seperti itu Ibu. Ya. Ya. Yang membuat siswa tersebut kurang aktif itu apa ya Bu? Kalau menurut pemahaman saya, mungkin karakter siswa tersebut agak pendiam. Jadi siswa tersebut terlihat kurang aktif pada saat pembelajaran. Oh gitu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, rencana Bu Sri ke depannya bagaimana? Nah, untuk rencana saya ke depannya, saya akan membagi kelompok itu lebih teliti lagi sesuai dengan karakter belajar masing-masing siswa, sehingga siswa itu dapat berkelompok langsung dengan gaya belajarnya siswa masing-masing. Misalnya siswa yang bergaya belajar berkinestetik itu masuk dalam kelompok belajar kinestetik, kemudian auditori juga saya kelompokkan sendiri ke auditori, dan visual juga saya kelompokkan sendiri ke gaya belajar yang visual. Jadi mereka akan saya kelompokkan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Oh iya, jadi Bu Sri akan melakukan pengelompokan yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya, agar seluruh siswa bisa lebih. Kalau begitu untuk melaksanakan rencana Bu Sri itu kapan? Nah, itu kan hal yang baik Bu ya. Jadi rencana saya akan segera saya lakukan. Mungkin mulai besok saya akan melakukannya, karena menurut saya semakin cepat kita dapat mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, maka semakin baik pula pembelajaran yang saya laksanakan. Seperti itu Ibu. Oh iya, baiklah Bu Sri, semoga apa yang telah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berhasil dengan baik. Dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ernika selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu pengajar praktek kelompok saya sendiri. Dan saya akhiri percakapan pasca observasi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.